Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu bangsa yang bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Filistin. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai bangsa Filistin dari masa awal hingga masa sekarang. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, terutama yang berkaitan dengan bangsa Filistin. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sejarah bangsa Filistin mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah melewati berbagai era zaman, yaitu sejak zaman Kan'an yang merupakan anak cucu daripada Nabi Adam, lalu era Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai sejarah bangsa Filistin pada masa Kan'an awal. Sejarah Palestina diawali dari Kan'an, yang merupakan nenek moyang daripada bangsa Palestina. Nama Palestina itu diawali dari sebutan oleh bangsa Romawi kepada bangsa campuran antara bangsa Kan'an, suku asli penghuni wilayah Yerusalem dan sekitarnya, dengan para kabilah Arab. Nah, nama Palestina itu diberikan kepada keturunan bangsa Kan'an tersebut karena ada bangsa Filistin yang datang lewat lautan dari Yunani, di mana bangsa Filistin ini adalah bangsa Eropa yang sangat ditakuti oleh bangsa Yahudi. Nah, dikatakan bahwasanya bangsa Kan'an awalnya adalah penyembah berhala. Nah, kemudian Palestina di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan penggalian arkeologi dan ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim dan beberapa pengikutnya pindah ke tanah Kan'an, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai tanah yang diberkati bagi untuk sekalian manusia, yang kemudian dikenal sebagai wilayah Palestina itu, yaitu pada sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Sesuai ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 71 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan api Raja Namrud, lalu mengirimnya ke tanah Kan'an, di lokasi yang sekarang disebut sebagai Hebron yang berada di Palestina, bersama Nabi Lut guna berdakwah kepada bangsa Kan'an yang merupakan kini Palestina, yang waktu itu saat menyembah berhala, agar kembali ke ajaran tauhid, yaitu agama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki dua istri lantas mendirikan rumah bagi istrinya Hajar dan putranya Ismail di Mekah. Sementara istrinya yang satunya lagi yakni Sarah dan putra keduanya yaitu Ishak menetap di Kan'an, yang kini disebut sebagai Palestina. Nah, kemudian di era Nabi Yakub. Di era Nabi Yakub yang merupakan putra daripada Nabi Ishak, kemudian pindah ke Mesir selama putranya Nabi Yusuf. Nah, ketika itu Nabi Yusuf ini menjabat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Anak keturunan daripada Nabi Yakub itulah yang disebut sebagai Bani Israel, dan mereka tinggal di Mesir hingga masa pemerintahan Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa tiba. Kemudian di era Nabi Musa, yaitu pada masa Nabi Musa inilah bangsa Yahudi Bani Israel yang dijadikan sebagai budak Fir'aun, yaitu Raja Mesir yang kejam,
lantas kabur dan mulai memasuki wilayah Kanaan, yang kini disebut dengan Palestina, yaitu sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Di mana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 21, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel, Yahudi Bani Israel, sebagian wilayah Kanaan atau Palestina, agar dapat terhindar dari sisaan Fir'aun dan anak buahnya. Hal inilah yang lantas dijadikan dalih oleh Zionis Yahudi untuk menguasai dan menjajah bangsa Palestina. Padahal tanah yang dijanjikan itu bukanlah keseluruhan tanah Kanaan atau Palestina tersebut, namun hanya sebagian saja, yang itu pun mereka ingkar dan tolak. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 24-26, yakni ketika kaum Yahudi Bani Israel menolak memasuki wilayah Palestina dan menyuruh Nabi Musa sendiri yang masuk ke wilayah Palestina tersebut, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan justru mengharamkan tanah Palestina yang tadinya dijanjikan bagi mereka itu. Kemudian sejak saat itu hingga 40 tahun berikutnya, maka bangsa Yahudi Bani Israel terlarang datang ke Palestina dan akan mengembara kebingungan di muka bumi ini tanpa tempat. Setelah Nabi Musa tiada, maka kepemimpinan digantikan oleh putra Nabi Harun, yakni Elizar, yang kemudian digantikan oleh Yusya bin Nun. Dan ketika Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun, kemudian berhasil memasuki kawasan Palestina dan berhasil menguasainya dan tinggal di Palestina hingga masa Nabi Daud dan dilanjutkan dengan anaknya, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Palestina di era Nabi Sulaiman, dirilah Istana Sulaiman di dekat lokasi Masjidil Aqsa, yakni tepatnya di lokasi Dome of Rock, dengan wilayah kekuasaan meliputi Sungai Nil di selatan sampai Sungai Efrat yang sekarang adalah negara Syria di utara. Nah, yang selanjutnya adalah Palestina di era Nabi Isa. Setelah Nabi Sulaiman tiada, lalu Yahudi Israel mengalami kemerosotan hingga datang bangsa Romawi ke wilayah Palestina. Dan ketika itu, Palestina dipimpin oleh bangsa Romawi. Di zaman penjajahan bangsa Romawi di Palestina, diutuslah beberapa nabi kepada mereka, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga Nabi Isa. Nah, kemudian Palestina di era pemerintahan Islam. Pada tahun 640 Masehi, pasukan Muslim berhasil merebut wilayah Palestina dari Romawi, dan selanjutnya berada di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ketika Perang Salib terjadi, Palestina dipimpin oleh Kerajaan Utsmani, yang setelah tahun 1917 Inggris menyerang dan lalu menguasai Palestina. Hingga kini perang terus berkecamuk di wilayah Palestina, karena Zionis Israel dengan dukungan Inggris hendak menjajah dan menguasai Palestina kembali. Itulah sejarah Palestina Israel menurut Islam. Ketika penguasa Palestina itu orang Muslim, termasuk beberapa orang Nabi hingga sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar dan lalu Kerajaan Utsmani, maka kedamaian ada di Palestina. Namun sejak penjajahan Inggris yang dilanjutkan dengan kedatangan Zionis Israel, di tahun 1940, peperangan dan penjajahan kekejian berlangsung di bumi Palestina. Hingga kini, kawasan Palestina disebut masih dalam penjajahan Zionis Israel, yang didukung oleh negara-negara Barat dan juga bangsa Eropa, termasuk juga Amerika Serikat, yang parlemen dan badan eksekutifnya dikuasai oleh para pengusaha Yahudi. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Palestina atau bangsa Filistin dari zaman ke zaman. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.